Cara servis sok depan bit. Pertama-tama kunci-kunci yang kita siapkan, kunci roda, kunci 19 dan kunci 14. Langsung aja kita buka. Pengait cakramnya dengan menggunakan kunci 10T atau kunci 10 biasa juga bisa. Lanjut kita buka sampai lepas. Setelah lepas, kita lepas cakramnya, kampasnya dengan menggunakan baut 8 atau kunci 8. Biasanya bisa juga menggunakan kunci bintang, tapi karena keterbatasan kunci, jadi ya kita buka kampasnya dengan menggunakan kunci 8 saja. Setelah lepas, ya kita buka lumayan susah ini baut nyambungannya. Setelah baut cakramnya terlepas, kita buka baut sok depannya. Untuk yang sebelah kiri dulu kita buka menggunakan kunci 14. Setelah baut satunya lepas, kita lepaskan baut cakramnya kita lepas dari soknya, kita tarik, nah sampai terlepas. Dan ini kelihatannya hasilnya udah mengeluarkan oli, ini berarti tandanya udah mulai rusak. Sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah, lebih baiknya kita bongkar, kita ganti silnya saja. Nah, ini olinya kelihatan. Nah, lanjut ke sebelah kanan. Sebelah kanan sama juga menggunakan kunci 14. Kita buka dengan menggunakan kunci 14 ring atau pas bebas. Nah, ini soknya sudah terlepas semua. Kita taruh di bawah. Kita ambil kunci. Setelah ambil kunci, ini kunci L ya, tempatnya kunci L10. Buka baut pengaitnya yang ada di bawah sok, tapi nampaknya ini sangat kotor, jadi kita bersihkan dulu menggunakan obeng atau benda kecil lainnya agar supaya rontok kotoran yang ada di bawahnya rontok semua, tidak mengganggu dalam pembukaan baut. Nah, ini muter. Nah, kita masukkan kuncinya, perlahan-lahan kita pukul supaya mapan. Nah, kita tekan dengan kuat sampai terlepas bautnya, sampai kendor. Kita pukul lagi, nampaknya ini masih sulit. Saya ambil kunci sebentar, tunggu ya. Membawa tempat oli kotor agar nanti olinya tidak berceceran berantakan, karena oli ini sangat licin. Jika mengenai sandal maka kita akan terpleset. Nah, ini olinya sudah tumpah-tumpah ya, lumayan hitam dan kotor karena ini sudah hampir 4-5 tahunan belum pernah dibuka. Lanjut kita buka penutup silnya pakai obeng tipis dan palu juga bisa. Nah, setelah terlepas,
congkel tutup shocknya atau seal debunya. Setelah kita congkel, kita lihat dalamnya sangat kotor dan sealnya sudah sangat rapuh. Kita buka lanjut seal pengait seal, lalu kita buka sealnya dengan menggunakan kunci T, bebas kunci T apa saja, yang penting untuk buka. Nah, kalau untuk membuka ini jangan dipaksa, nanti bisa pecah. Ini kedua ini seal utama dan yang dua lagi penutup seal, jadi ada 4 macam yang harus diganti, 4 biji ya supaya aman. Kita ke pemasangan. Kita siapkan dulu alat-alatnya, kita bersihkan dari debu-debu kotoran supaya tidak melukai seal. Nah, ini alat untuk pemasangan asoknya saya sengaja bikin sendiri dari asok bekas yang kita kasih besi di atasnya supaya masuknya bisa presisi dan bisa pas. Oke, lanjut ya, kita ambil ini. Nah, kita kasih kertas supaya tidak merusak bagian bawah soknya. Nah, kita pukul pakai kampak, jangan pakai palu ya, kalau pakai palu kurang besar, kita sengaja pakai kampak karena lebih kuat. Bagian sebelah kanan kita pasang sealnya dulu ke alat untuk pemasangan. Lanjut kita ke tabung shocknya, kita pukul sekuat mungkin sampai merata, sampai benar-benar sudah masuk di bagian bawahnya. Oke, nah sudah sekian, kita pasang klipnya lagi, kita pasang. Setelah klip kita pasang aman, lanjut ke berikutnya, kita siapkan klip untuk yang sebelah kanannya tadi belum dipasang. Nah, setelah dipasang lanjut ke penutupnya, nanti bisa dipasang belakangan lah. Kita ambil lap, kita lap dulu asnya sebelum kita masukkan ke dalam tabung supaya debu-debu, kerikil dan sejenisnya tidak ikut masuk dan nanti bisa melukai seal yang baru kita pasang. Masukkan, satunya lagi kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan baru kita pasang penutupnya, dipasang supaya debu-debu tidak masuk ke dalam seal utama. Nah, kita masukkan. Yang satunya lagi kita masukkan, kita pasang. Oke, udah masuk, tinggal pengisian oli ya. Nanti kita pengisian oli, nah kita takar sesuai dengan ukuran tabungnya, yaitu separuh dari ukuran tabung shocknya ya. Nah, ini ukurannya separuh. Lanjut kita masukkan ke dalam tabungnya lewat ini ya, baut L yang ada di bawahnya, karena lebih mudah, lebih simple, tidak harus membongkar bagian atasnya yang ada pernya itu. Nah, kita tuang sampai terisi. Nah, untuk oli shocknya sengaja saya menggunakan oli shock ini, oli mesin, karena lebih kental dan lebih awet ya, untuk daya tahan pernya tabungnya untuk tidak mental-mental itu lebih baik daripada oli yang encer. Nah, setelah sudah, kita taruh di samping dulu, tinggal ngisi yang selanjutnya. Takarnya sama dengan yang sebelah kanan, tidak boleh berbeda karena nanti kalau berbeda bisa menyebabkan sebelah keras dan sebelahnya empuk, jadi tidak enak jika dikendarai. Nah, oke, kita tarik sedikit ke bawah, kita tuang dari lubang baut yang kita buka tadi, sama kita tuang ya, tuang sampai itu olinya masuk semua. Ya, setelah masuk semua,
kita dorong lagi ke atas. Nah, lanjut kita pasangkan baut halnya tadi, baut lalu kita kencangkan, kita pasang as rodanya untuk penahan sebagai penahan untuk mengencangkan. Ya, dirasa sudah kencang, sudah. Kita coba. Nah, setelah kita coba rasa udah pas, sudah tidak mentok, berarti kita berhasil. Tinggal nanti ke pemasangan ya, seperti udah pas. Kita taruh dulu, kita ganti dengan yang satunya, kita pasangkan baut L nya. Kita kencangkan sama seperti yang tadi, kita masukkan as rodanya sebagai penahan, lalu kita putar dengan kuat. Nah, oke, kita coba lagi. Oke, sip, udah aman, udah tidak ada kebocoran. Lanjut ke pemasangan. Kita lanjutkan ke pemasangan. Kita pasang dulu yang sebelah kiri, sama seperti tadi pembongkaran. Waktu pembongkaran juga kita bongkar dulu yang sebelah kiri. Jadi ini kita pasang dulu sebelah kiri, kita masukkan baut 14 nya ke bagian yang paling atas dulu, karena yang bagian atas ada knob-nya supaya shock tidak jatuh ke bawah. Kita pasang. Pakai kunci 14 lagi. Sepertinya kurang turun, jadi kita pukul pakai kampak supaya agak turun. Nah, setelah agak turun kita sesuaikan. Setelah pas kita kencangkan menggunakan kunci 14 tadi, kunci 14 ring pas atau kunci T14 sama, yang penting kita bisa mengencangkan baut. Dirasa cukup kencang, kita ketok pakai kampak supaya benar-benar kencang, tidak berubah ketika dikendarai nanti. Lalu kita pasangkan lagi ini baut 10 nya, baut seling cakramnya, lalu kita pasang master cakramnya.
kita kencangkan dengan menggunakan kunci T10 ya. Ketika udah kencang, lanjut kita periksa kampasnya, kita masukkan dulu seher cakramnya supaya nanti waktu pemasangan kampas depannya tidak mengganggu. Setelah itu kampasnya kita kencangkan dengan menggunakan kunci T8. Kita putar sampai benar-benar kencang. Oke, sudah. Kita lanjut ke bagian belah kanan. Sebelah kanan kita pasang. Sebelum kita pasang, kita buka sedikit bagian ini atasnya. Nah, lalu kita masukkan cok sebelah kanannya sama tingginya dengan sebelah kiri, tidak boleh berbeda. Kita samakan. Kita masukkan as rodanya sebagai pengukur ketinggian sok dengan yang sebelah kiri. Jadi kita pasangkan, kita masukkan, ketika pas langsung kita kencangkan dengan menggunakan kunci 14 sama dengan yang sebelah kanan. Dikencangkan sampai benar-benar kencang supaya tidak bergeser ketika saat kita kendarai nanti. Kita kencangkan, kita tarik. Nah, itu tadi bautnya sengaja kita sisakan 2 karena si pemilik motor ingin motornya diceper biar agak pendekan, karena ketinggian pemilik motor tidak terlalu tinggi, jadi dipendekkan motornya biar tidak jinjit. Lalu kita pasang rodanya. Nah, setelah dipasangkan, kita pasang ganjal kanan kirinya. Kita masukkan sebelah kanan dulu, sebelah kiri, lanjut kita masukkan as rodanya. Nah, setelah as roda dipasang, kita lanjut pasang yang sebelah kanan. Kita masukkan yang sebelah kanan, kita pukul pakai kampak, pukul lagi dan pukul lagi pakai kampak. Lalu kita pasang mur sebelah kanannya, mur 19, lalu kita kencangkan dengan kunci roda 14 dan 19. Setelah dikencangkan ya, kita harus benar-benar kencang, karena tidak kencang nanti bautnya lepas. Udah jadi, lanjut ke uji coba. Nah, ini lagi mau diuji coba. Sebelum kita uji coba, kita kasih tahu pemilik motornya bahwa motornya